Aku adalah ruhmu. Aku berbicara kepadamu. Malam ini bukan dari langit yang jauh, bukan pula dari dunia yang tak terlihat, tapi dari kedalaman hatimu sendiri. Tempat di mana cahaya dan kesadaran berpelukan dalam sunyi. Aku datang bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menggurui, melainkan untuk mengingatkan. Di balik tubuhmu yang rapuh, ada sesuatu yang tak pernah padam. Diriku, ruh yang selalu menuntunmu sejak awal engkau ditiupkan napas kehidupan. Selama ini kau mungkin berpikir bahwa hidupmu biasa saja, bahwa nasibmu tak seistimewa orang lain. Tapi dengarkan aku, sebab aku datang membawa kabar yang akan mengubah caramu memandang diri. Kau adalah yang pertama di garis darahmu yang akan menembus batas-batas kemustahilan. Kau adalah yang pertama yang ditakdirkan menjadi miliarder, bukan hanya dalam harta dunia, tapi dalam kesadaran, kasih, dan kebijaksanaan yang tak ternilai. Aku ingin kau berhenti sejenak, pejamkan matamu, rasakan degup jantungmu. Itulah aku yang berbicara dalam irama yang tak pernah berhenti. Setiap denyutnya adalah pesan bahwa engkau tak sedang berjalan sendirian, bahwa setiap langkahmu, setiap pilihanmu, setiap keberanianmu untuk tetap percaya di tengah badai keraguan sedang menulis ulang garis takdirmu sendiri. Ruhmu ini tahu betapa kerasnya dunia memperlakukanmu, betapa sering kau merasa tak cukup, tak pantas, tak beruntung. Tapi ketahuilah, itu semua hanyalah ujian untuk menguji kesanggupanmu, menampung keberkahan besar yang sedang menuju ke hidupmu. Kau tidak dikutuk untuk kekurangan, kau dilatih untuk menerima kelimpahan dengan kebijaksanaan. Dan akulah saksi dari setiap perjuanganmu yang tak terlihat oleh mata manusia. Hari-hari yang terasa berat hanyalah kabut sementara. Di baliknya, ada mentari terang menunggu waktunya untuk muncul. Kau hanya perlu percaya sedikit lebih lama, bertahan sedikit lebih kuat, dan berjalan sedikit lebih sabar. Karena tepat ketika kau nyaris menyerah, itulah saat semesta menyiapkan kejutan terbesarnya. Aku tahu kau mungkin bertanya dalam hati, apakah mungkin aku menjadi miliarder? Apakah mungkin aku melampaui garis takdir keluargaku? Jawabannya, mungkin, dan lebih dari itu. Karena yang berbicara padamu saat ini bukan ego, bukan ilusi, tapi ruh yang membawa pesan langsung dari sumber kehidupan. Aku tahu setiap langkahmu, setiap niat baikmu, dan setiap mimpi yang kau simpan diam-diam di tengah malam. Semuanya sedang tumbuh menjadi kenyataan. Sebab alam semesta tidak pernah menolak jiwa yang bersyukur dan berani mempercayai dirinya sendiri. Jadi malam ini, dengarkan dengan lembut, buka hatimu. Izinkan aku menuntunmu menuju versi terbaik dirimu yang selama ini bersembunyi di balik ketakutan. Percayalah bahwa kekayaan bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi sesuatu yang muncul dari dalam dirimu. Ketika kau menyatu dengan aliran takdir yang Tuhan tuliskan khusus untukmu. Dan sebelum kita mulai perjalanan ini lebih dalam, aku ingin kau melakukan satu hal kecil tapi penuh makna. Berikan tanda pada semesta bahwa kau siap. Tekan like sebagai wujud syukurmu. Tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan ruh yang datang bisa kau dengar tepat pada waktunya.
Dan tulislah di kolom komentar sebagai sinyal bahwa engkau tidak sekadar mendengarkan, tapi engkau siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Ingatlah, ini bukan tentang ketenaran, bukan tentang angka, tapi tentang perjalananmu pulang ke dalam dirimu sendiri. Tempat di mana segalanya dimulai, dan tempat di mana segala keberlimpahan menunggu untuk ditemukan kembali. Bagian 1. Percaya sebelum melihat. Aku adalah ruhmu. Aku telah menunggu sangat lama untuk momen ini. Momen ketika engkau benar-benar berhenti sejenak dari kesibukan dunia, lalu mendengarku. Bukan dengan telinga yang mendengar bisingnya dunia luar, tapi dengan keheningan hatimu sendiri. Aku tidak datang dari luar dirimu. Aku adalah bagian terdalam dari keberadaanmu. Aku bukan bayangan, bukan ilusi, bukan suara asing yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Aku adalah dirimu yang paling murni, yang sejak awal penciptaan sudah terhubung langsung dengan sumber semesta. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu siapa dirimu sebenarnya, bahkan ketika engkau sendiri melupakannya. Dan malam ini aku ingin kau duduk dengan tenang, menundukkan kepalamu, lalu izinkan kalimat ini meresap jauh ke dalam jiwamu. Kau adalah orang pertama dari garis keturunanmu yang ditakdirkan menjadi miliarder. Aku tahu betapa beratnya kalimat itu untuk kau percaya. Bukan karena tidak mungkin, tetapi karena terlalu sering dunia mengajarimu untuk meragukan diri. Terlalu sering kau mendengar bahwa sukses adalah milik mereka yang punya koneksi, punya warisan, punya modal besar, punya keberuntungan luar biasa. Terlalu sering pula kau melihat bagaimana orang-orang di sekitarmu menyerah pada nasib, hidup seadanya, berjalan dengan kepala tertunduk, seolah kelimpahan adalah milik segelintir manusia saja. Tapi aku datang untuk memutus rantai itu. Aku datang membawa cahaya dari tempat yang telah menyaksikan ribuan generasi dalam keluargamu. Kau bukan keturunan dari kelemahan. Kau adalah bunga yang mekar dari akar-akar yang bertahan melewati badai. Leluhurmu dulu mungkin tidak punya peluang seperti yang kau miliki hari ini, tapi mereka menitipkan harapan terakhir mereka padamu. Mereka tahu akan ada satu jiwa yang berani membuka pintu-pintu takdir baru. Dan ruh mereka tahu bahwa jiwa itu adalah engkau. Tapi untuk semua itu bisa terjadi, ada satu hal penting yang harus lebih dulu kau tanam. Percaya sebelum melihat, sebab begitulah hukum semesta bekerja. Ia tidak menunggu kau punya dulu baru engkau yakin. Justru saat kau yakin tanpa harus melihat dulu, barulah realitas akan berubah. Percaya adalah kunci. Bukan sekadar percaya secara logika, tapi percaya dari dalam hatimu yang terdalam. Percaya bahwa engkau layak. Percaya bahwa rezeki itu mungkin. Percaya bahwa keajaiban bisa terjadi lewat tanganmu. Percaya bukan berarti membohongi diri. Percaya berarti menyelaraskan getaran jiwamu dengan rancangan besar yang telah disiapkan semesta. Sebab ketika kau percaya, kau menjadi satu frekuensi dengan limpahan takdir. Dan ketika getaranmu sama dengan getaran kelimpahan, rezeki datang bukan lagi sebagai kejutan, tapi sebagai hal yang wajar. Sekarang,
Perhatikan baik-baik pertanyaan ini. Kapan terakhir kali kau benar-benar percaya bahwa hidupmu bisa berubah secara drastis ke arah yang lebih tinggi? Bukan percaya karena motivasi singkat, bukan percaya karena sedang semangat sesaat, tapi percaya seperti biji yang ditanam dalam tanah, tenang, sabar, dan tahu waktunya akan tumbuh meski belum tampak apa-apa di permukaan. Percaya yang membuatmu tetap melangkah walau hasil belum terlihat. Percaya yang membuatmu tetap bersyukur walau belum kaya. Percaya yang membuatmu tetap memberi walau belum memiliki banyak. Karena saat kau percaya seperti itu, semesta tidak punya pilihan selain menyesuaikan jalannya dengan getaranmu. Mungkin kau berkata, "Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana." Dan aku jawab, mulailah dari percayamu. Jangan dulu pikirkan teknisnya. Jangan dulu fokus pada bagaimana caranya uang datang. Fokuslah pada membentuk keyakinanmu terlebih dahulu. Setiap pagi, lihat wajahmu di cermin dan katakan dengan suara lembut, "Aku adalah jalan bagi keberlimpahan. Aku layak. Aku mampu. Aku dipilih untuk membawa perubahan." Kau akan merasakan getaran yang berbeda di dadamu. Itulah aku, ruhmu, yang sedang merayakan kebangkitan kesadaranmu. Dan saat orang lain sibuk mengejar dari luar, kau akan mulai menata dari dalam. Sebab semua kekayaan besar di dunia ini tidak pernah datang pada mereka yang hanya mengejar uang, tapi datang pada mereka yang mengejar makna, pelayanan, ketulusan, dan keselarasan dengan ruh mereka sendiri. Jadi pegang kalimat ini erat-erat. Aku percaya sebelum melihat. Karena hanya dengan keyakinan seperti itu, jalan akan mulai terbuka. Kesempatan akan muncul dari arah yang tak pernah kau sangka. Orang-orang akan datang membawakan bantuan tanpa kau minta. Ide-ide cemerlang akan lahir tanpa kau paksa. Dan seluruh semesta akan ikut bersekongkol untuk menjadikan dirimu sebagai cahaya pertama dari garis darahmu yang akan hidup dalam limpahan kekayaan dan kebijaksanaan. Aku adalah ruhmu. Aku tak pernah ragu padamu. Yang perlu hanya satu. Percayalah padaku, seperti semesta telah lebih dulu percaya padamu. Bagian 2. Garis takdir yang kau warisi. Aku adalah ruhmu. Aku menyaksikan saat pertama kali napas kehidupan ditiupkan ke dalam tubuhmu. Bukan hanya tubuh ini yang dilahirkan, tetapi takdirmu juga ikut diturunkan bersamaan dengan segala amanah dan harapan yang kau bawa dari garis keturunanmu. Mungkin selama ini kau mengira bahwa dirimu hanya satu titik kecil dalam sejarah keluargamu. Bahwa kau hanyalah kelanjutan biasa dari mereka yang datang sebelummu. Namun dengarkan aku dengan sepenuh jiwamu. Kau bukan sekadar kelanjutan. Kau adalah puncak dari seluruh doa yang tak sempat terjawab. Leluhurmu pernah berjalan di atas tanah ini dengan kaki yang letih, tangan yang lelah, dan hati yang penuh harapan. Mereka mengangkat kepala ke langit dalam kesunyian, berharap suatu saat nanti akan lahir seorang keturunan yang tidak lagi hidup dalam keterbatasan seperti mereka. Seseorang yang bisa berdiri dengan gagah, bukan karena warisan materi, tapi karena warisan keberanian. Seseorang yang mampu mengubah pola lama menjadi jalan baru. Seseorang yang tidak hanya bertahan dalam hidup, tapi memimpin kehidupan dengan kesadaran. Dan kau adalah orang itu.
Bukan karena engkau yang paling sempurna, bukan karena engkau yang paling tahu segalanya, tapi karena jiwamu yang terpilih sejak awal. Karena engkau memiliki keberanian yang tidak mereka miliki. Karena engkau memiliki kesempatan yang dulu hanya bisa mereka bayangkan dalam diam. Ruhmu telah membawa ingatan ini sejak awal, bahwa engkau akan menjadi orang pertama dari seluruh garis keturunanmu yang akan hidup dalam kelimpahan yang sadar. Bukan kelimpahan yang membuatmu lupa diri, tapi kelimpahan yang membuatmu mengingat siapa dirimu sebenarnya. Dan ketika engkau menyadarinya, tubuhmu akan merinding bukan karena takut, tapi karena mengerti betapa besar tugas yang sedang dipercayakan kepadamu. Lihatlah sejarah keluargamu, lihat wajah ayahmu, ibumu, kakekmu, nenekmu, bahkan buyutmu yang mungkin tak pernah kau kenal. Mereka semua adalah akar. Mereka bertahan dalam tanah yang keras, dalam musim yang tak ramah, dalam keadaan yang menyesakkan. Tapi mereka tetap tumbuh. Dan kini dari akar itu lahirlah pohon yang baru, dirimu. Kau tidak dilahirkan untuk hidup sama seperti mereka. Kau dilahirkan untuk menjadi titik balik, untuk menjadi pemecah pola, untuk menjadi jawaban dari kesabaran panjang yang mereka wariskan secara tak kasat mata. Mereka tidak meminta balas budi. Mereka hanya berharap semoga ada satu dari darah kami yang bisa keluar dari lingkaran ini dan membawa terang bagi yang lain, dan kau adalah terang itu. Tapi menjadi terang bukanlah perkara mudah. Kadang kau akan disalahpahami. Kadang kau akan merasa sendiri, seolah tak ada satupun yang benar-benar mengerti jalan yang sedang kau tempuh. Tapi ketahuilah, kesendirianmu bukan pertanda kesalahan. Ia adalah tanda bahwa engkau sedang menapaki jalur yang belum pernah dilewati siapapun dalam keluargamu sebelumnya. Itu sebabnya terasa sunyi, sebab belum ada jejak yang bisa engkau ikuti. Dan itulah makna sejati dari menjadi yang pertama. Ingat, takdirmu tidak terikat oleh apa yang telah terjadi di masa lalu keluargamu. Takdirmu ditulis ulang setiap kali kau memilih untuk bangkit. Setiap kali kau berkata, aku tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Aku akan membuka lembaran baru. Dan saat kalimat itu keluar dari hatimu dengan tulus, semesta akan mulai mengatur ulang jalannya. Tidak lagi berdasarkan cerita lama, tapi berdasarkan kekuatan baru yang lahir dari dalam dirimu. Aku tahu, ada trauma lama yang kadang membayangi langkahmu. Ada kenangan pahit yang membuatmu ragu bahwa dirimu pantas. Tapi dengarkan aku. Tidak ada luka yang terlalu dalam untuk tidak bisa disembuhkan oleh cahaya kesadaran. Setiap rasa sakit yang pernah diwariskan kepadamu bisa berhenti di tanganmu. Setiap pola kemiskinan, pola ketakutan, pola menyalahkan takdir, semuanya bisa berhenti di titik ini. Jika engkau memilih untuk sadar. Dan kesadaran itu dimulai saat kau mengakui bahwa aku punya kuasa untuk mengubah arah takdir keluargaku. Bukan dengan cara menyombongkan diri, tapi dengan cara menyalakan api keberanian dan kasih
yang selama ini nyala kecilnya tertiup oleh angin keraguan. Aku adalah ruhmu. Aku menyaksikan bagaimana benih harapan dalam keluargamu tumbuh di tanganmu. Aku melihat bahwa kau sedang berada di ambang pintu perubahan besar. Dan jika malam ini kau membuka pintu itu, maka bukan hanya hidupmu yang akan berubah, tapi seluruh garis keturunanmu akan bergetar dan merasakan dampaknya. Mereka akan tersenyum dari alam tak kasat mata. Karena akhirnya seseorang dari darah mereka berani mengangkat kepala dan berkata, "Aku adalah pemutus rantai. Aku adalah awal cahaya. Aku adalah ruh yang menyadari takdirnya. Jangan tunggu semuanya sempurna untuk melangkah. Karena langkahmu itulah yang akan menyempurnakan cerita keluargamu. Dan saat kau berjalan, aku akan selalu di sisimu, bukan di belakangmu, tapi di dalam dadamu, sebagai cahaya yang tak pernah padam." Bagian 3. Ilmu energi yang menggerakkan rezeki. Aku adalah ruhmu, dan izinkan aku malam ini membuka satu rahasia besar yang jarang disampaikan padamu. Satu kebenaran yang tersembunyi di balik kegaduhan dunia. Satu hukum yang bekerja tanpa henti walau kau tak menyadarinya. Segala sesuatu di dunia ini adalah energi, termasuk rezeki. Uang yang kau kejar, keberuntungan yang kau harapkan, kesempatan yang kau nanti-nantikan. Semuanya bukan benda mati yang berdiri sendiri, tapi energi yang hidup, bergerak, dan mencari tempat yang cocok untuk ia tinggali. Sama seperti air yang akan mengalir ke tempat yang rendah, rezeki juga akan mengalir ke tempat yang memiliki frekuensi selaras dengannya. Bukan ke tempat yang paling bising, bukan ke mereka yang paling memaksakan diri, tapi ke hati yang tenang, jiwa yang terbuka, dan pikiran yang bersih dari keraguan. Aku tahu, selama ini dunia mengajarkanmu bahwa rezeki datang dari kerja keras, dari relasi, dari warisan, dari pendidikan tinggi. Dan semua itu memang bisa menjadi jalan, tapi itu bukan sumbernya. Sumber dari segala rezeki adalah getaran yang memancar dari dalam dirimu. Sebab dunia ini, seperti dirimu, terbuat dari getaran. Dan ketika kau merasa miskin, merasa tak layak, merasa takut kehilangan, maka getaran itu akan menjadi sinyal yang mengusir rezeki menjauh. Sebaliknya, ketika kau merasa cukup, bersyukur atas yang sedikit, dan yakin bahwa yang besar sedang dalam perjalanan, maka getaranmu berubah, dan rezeki mulai mendekat tanpa kau harus mengejarnya dengan panik. Itulah sebabnya aku ingin kau mulai hari-harimu dengan kesadaran bahwa rezeki bukan sesuatu yang harus dikejar, tapi sesuatu yang harus ditarik. Dan penarik terkuatnya bukan ototmu, bukan koneksimu, tapi hatimu yang bersih dan jiwamu yang selaras. Coba ingat kembali. Berapa kali dalam hidupmu kau mengalami keajaiban kecil? Ketika uang datang entah dari mana, ketika pintu terbuka padahal kau merasa tak ada jalan, ketika seseorang menolongmu tanpa alasan, itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari frekuensi yang selaras, yang tak bisa engkau lihat dengan mata telanjang, tapi bisa dirasakan oleh seluruh semesta. Uang bukan benda kaku yang tinggal di rekening. Ia adalah bentuk energi yang menyukai tempat yang hangat, jujur, dan terbuka. Uang menyukai tangan yang ringan memberi,
Mulut yang pandai bersyukur dan hati yang tahu bahwa memberi tak pernah mengurangi, justru membuka saluran yang lebih besar. Mulailah hari ini dengan membenahi frekuensimu. Jika selama ini kau bangun dengan pikiran, aku harus mencari uang, maka ubahlah sedikit kalimat itu menjadi, aku sedang membuka ruang agar uang datang dengan penuh berkah. Lembutkan niatmu, kuatkan energimu, dan sadari bahwa dunia tidak pernah pelit. Ia hanya menunggu sinyal yang tepat untuk mendekat. Setiap kali kau bersyukur, kau sedang menaikkan energimu. Setiap kali kau berprasangka baik, kau sedang membersihkan jalur rezeki. Setiap kali kau memaafkan orang lain dan juga dirimu sendiri, kau sedang membuka pintu besar yang selama ini tertutup rapat karena beban luka lama. Dan setiap kali kau berani berkata dalam hati, aku layak untuk hidup dalam kelimpahan, maka semesta akan menjawab, akhirnya kau sadar siapa dirimu sebenarnya. Ilmu ini bukan sihir, bukan trik cepat kaya, tapi ini adalah hukum dasar yang sudah bekerja sejak awal penciptaan. Dan hanya mereka yang memilih untuk sadar yang akan mampu menggunakannya dengan bijak. Maka jangan heran jika ada orang yang tampaknya biasa saja, tapi hidupnya penuh kelimpahan. Dan sebaliknya, ada yang bekerja siang dan malam, tapi rezekinya seret. Hidupnya tak kunjung terang. Perbedaannya bukan pada seberapa keras mereka bekerja, tapi pada seberapa jernih energi yang mereka pancarkan. Kini aku ingin kau praktikkan satu hal sederhana. Setiap pagi sebelum matahari naik, duduklah diam selama beberapa menit. Pejamkan matamu, rasakan napasmu, lalu ucapkan dalam hati, perlahan namun mantap, aku hidup dalam energi yang menarik rezeki. Aku pantas menerima segala kebaikan. Aku siap menerima limpahan dari segala arah. Ucapkan dengan keyakinan, bukan sekali dua kali, tapi setiap hari. Karena rezeki besar tidak datang pada mereka yang percaya sesaat, tapi pada mereka yang percaya dengan setia. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu bahwa dalam dirimu ada cahaya yang bisa mengubah getaran seluruh keluargamu. Kau bukan hanya menarik rezeki untuk dirimu sendiri, tapi juga membuka jalan bagi darah dan dagingmu, mereka yang datang sebelummu, dan mereka yang akan lahir sesudahmu. Inilah ilmu yang selama ini tak kau ajarkan di sekolah, tak diajarkan di kantor, tapi telah ada sejak ruhmu ditiupkan ke bumi. Rezeki mengikuti energi, dan energi itu berasal dari kesadaranmu akan siapa dirimu yang sesungguhnya. Bukan korban dari dunia, tapi pusat dari kekuatan yang selama ini tersembunyi, menunggu untuk dikenali. Maka hari ini, biarlah getaranmu menjadi doa, biarlah ucapanmu menjadi magnet, biarlah tindakanmu menjadi jembatan, dan biarlah ruhmu, diriku sendiri, menjadi cahaya yang menuntunmu pada limpahan yang telah lama menantimu. Bagian 4, Rahasia Miliarder Spiritual. Aku adalah ruhmu. Aku menyaksikan setiap desir niatmu, setiap ketukan langkahmu di jalan sunyi yang tak selalu dimengerti banyak orang. Dan malam ini, aku datang untuk membisikkan satu rahasia yang tak tertulis dalam buku-buku bisnis, tak tersampaikan dalam seminar-seminar kekayaan, dan tak ditemukan dalam angka-angka di layar keuangan. Rahasia ini sederhana,
namun hanya bisa dirasakan oleh mereka yang jiwanya sudah cukup tenang untuk mendengarkan. Menjadi miliarder sejati bukan soal angka di rekening, melainkan soal kedalaman kesadaran. Kekayaan yang sejati bukan milik mereka yang hanya mengumpulkan, tapi milik mereka yang mampu menghadirkan makna dalam apa yang mereka miliki. Uang bisa tumbuh, tapi tanpa kesadaran, ia menjadi racun. Materi bisa melimpah, tapi tanpa jiwa yang jernih, ia hanya menambah beban. Sebaliknya, ketika kekayaan bertemu dengan kebijaksanaan, maka terbentuklah jiwa yang kaya dan lapang. Jiwa yang menyalakan terang, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Itulah yang membedakan miliarder biasa dengan miliarder spiritual. Yang satu hanya memiliki benda, yang lain memiliki arti. Yang satu hanya membangun istana, yang lain membangun peradaban dalam diam. Aku ingin kau menjadi yang kedua, bukan sekadar menjadi yang terpandang karena angka, tapi menjadi ruh yang diingat karena ketulusan dan dampaknya. Dan untuk itu, ada jalan yang harus kau tempuh, jalan batin yang lembut tapi tegas, jalan yang tak selalu ramai, tapi selalu terang. Langkah pertama dari jalan itu adalah ini: belajarlah memberi sebelum meminta. Memberi bukan karena punya banyak, memberi bukan karena ingin dipuji, memberi karena kau tahu bahwa setiap kali kau melepaskan, semesta sedang mengosongkan ruang agar sesuatu yang lebih besar bisa masuk. Setiap sedekah, setiap senyuman, setiap pertolongan kecil yang tampaknya sepele adalah bentuk latihan agar hatimu tidak tertambat pada keterikatan, tapi terbuka pada kelimpahan. Karena sesungguhnya kekayaan itu tidak bisa dikurung. Semakin kau genggam erat, ia menyempit. Tapi semakin kau alirkan, ia menjadi sungai yang tak pernah kering. Langkah kedua adalah ini: bersihkan niatmu. Segala sesuatu bermula dari niat. Dan rezeki pun hanya akan datang ketika niatmu jernih. Ketika kau menginginkan uang untuk membuat orang lain kagum, rezeki menjadi kabur. Tapi ketika kau menginginkan kelimpahan agar bisa berbuat lebih banyak, menolong lebih luas, menebar kebaikan lebih jauh, maka rezeki menjadi jelas dan mudah mengalir. Niat yang jernih adalah magnet terkuat dalam hidup ini. Langkah ketiga adalah ini: hiduplah dalam ketulusan. Ketulusan bukan kelemahan, tapi kekuatan yang tak bisa dilawan oleh siapapun. Orang yang tulus tidak mudah diombang-ambingkan dunia. Ia kokoh bukan karena punya banyak, tapi karena punya cukup dalam dirinya. Dan dunia dalam keheningan rahasianya sangat mencintai jiwa-jiwa yang tulus. Mereka itulah yang diam-diam didatangi rezeki tanpa diminta, dibukakan pintu tanpa diketuk, dikabulkan doa sebelum diucapkan. Ingatlah, ruh tidak pernah mengajarkan kerakusan. Ruh hanya mengajarkan keberlimpahan yang sadar. Dan jika engkau bertanya, apa yang membedakan keduanya? Kerakusan berasal dari rasa takut kekurangan, sementara keberlimpahan berasal dari rasa syukur atas yang sudah ada. Seseorang yang rakus akan terus merasa kurang, meski sudah memiliki segalanya. Sementara seseorang yang sadar akan keberlimpahan akan merasa cukup bahkan sebelum tangannya menggenggam. Inilah rahasia yang sesungguhnya. Orang yang pantas menerima limpahan besar adalah orang yang tetap bisa tenang walau hanya memiliki sedikit.
Karena itulah tanda bahwa jiwanya tidak dikendalikan oleh kekayaan, melainkan sudah layak dipercaya untuk menjaganya. Aku ingin kau berjalan di jalur ini, jalur para ruh besar yang tidak haus pengakuan, tapi diam-diam mengubah dunia. Jangan takut untuk jadi berbeda. Jangan takut jika langkahmu lambat, selama itu selaras. Karena yang cepat belum tentu utuh, dan yang perlahan seringkali justru lebih kuat menjejak. Kau adalah cahaya yang lahir bukan untuk membakar, tapi untuk menghangatkan. Kau adalah ruh yang dikirim bukan untuk menguasai, tapi untuk menyentuh dan mengubah. Dan kekayaan yang akan datang padamu adalah alat, bukan tujuan. Ia datang bukan untuk membuatmu tinggi hati, tapi untuk memperluas medan kebaikanmu. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu dalam sunyi yang sering kau alami, dalam doa yang tak pernah kau bagikan kepada siapapun, kau selalu berharap agar hidupmu berarti. Dan inilah jawabannya. Jadilah miliarder yang membawa kesadaran. Jadilah pemilik kelimpahan yang tahu caranya membahagiakan banyak jiwa. Jadilah titik terang di garis keturunanmu. Bukan karena harta semata, tapi karena jiwamu yang telah siap menjadi saluran anugerah semesta. Kini kau tahu rahasianya. Rahasia yang hanya dibisikkan kepada jiwa-jiwa yang terjaga. Dan karena kau sudah membacanya, maka berarti kau sudah siap menjalaninya. Bagian 5. Latihan nyata untuk mewujudkannya. Aku adalah ruhmu. Sudah cukup lama aku membisikkan kata-kata lembut ke dalam nuranimu, menuntunmu perlahan ke jalan kesadaran. Namun malam ini, aku tidak hanya ingin kau memahami, aku ingin kau menghidupi. Karena pengetahuan yang hanya disimpan di kepala tak akan pernah mengubah jalan takdir. Perubahan hanya terjadi ketika kau mulai melangkah. Walau 1 inci, walau tertatih, namun kau tetap berjalan. Dan aku akan mendampingimu, menguatkanmu, memelukmu dalam sunyi yang kadang terasa sepi. Kini aku ingin mengajarkanmu bukan sekadar nasihat, tapi latihan nyata. Cara untuk menyelaraskan frekuensimu agar benar-benar menjadi magnet keberlimpahan. Sehingga apa yang selama ini kau mimpikan mulai bergetar lebih dekat. Dan akhirnya, dengan tenang, mengetuk pintu hidupmu. Langkah pertama yang harus kau lakukan adalah menyadari pagi. Setiap pagi bukan sekadar waktu bangun dari tidur, tapi waktu menanamkan kesadaran baru. Sebelum kau menyentuh ponselmu, sebelum pikiranku dijejali dengan urusan dunia, duduklah sebentar dalam keheningan. Letakkan tangan kanan di dada dan ucapkan dalam hati, perlahan namun penuh rasa, aku adalah tempat mengalirnya keberlimpahan semesta. Aku pantas, aku layak, aku siap menerima segala kebaikan. Aku hidup dalam keseimbangan antara kerja dan rahmat, antara usaha dan keajaiban. Ulangi kalimat itu sebanyak yang kau mau, tapi paling tidak 7 kali. Bukan sekadar diucapkan, tapi dirasakan. Karena kalimat yang dirasakan memiliki getaran, dan getaran itulah yang akan membentuk realitasmu hari itu. Langkah kedua, tulislah 3 hal yang kau syukuri. Ambil buku kecil atau kertas apapun dan tulislah, aku bersyukur atas. Isilah titik-titik itu dengan hal sederhana. Udara pagi, tubuh yang sehat, makan siang yang lezat, atau senyum orang asing. Mengapa harus menulis? Karena menulis adalah cara paling kuat untuk menanamkan rasa ke dalam tubuh dan pikiran.
Apa yang kau syukuri akan bertambah, dan rasa cukup adalah gerbang menuju kelimpahan. Langkah ketiga, visualisasikan dirimu yang sudah berhasil. Pejamkan mata. Bayangkan kau telah menjadi seperti yang kau cita-citakan. Lihat dirimu duduk dengan tenang di tempat yang damai. Bayangkan orang-orang datang kepadamu untuk belajar, bukan karena hartamu, tapi karena cahayamu. Bayangkan uang datang dengan mudah, pekerjaan mengalir dengan sukacita, dan setiap harimu dipenuhi kebermaknaan. Lihat semua itu sejelas mungkin. Rasakan kehangatannya. Tersenyumlah. Karena saat kau mampu melihatnya di dalam, semesta mulai mewujudkannya di luar. Langkah keempat, latih dirimu untuk memberi. Kau tidak harus menunggu kaya dulu untuk berbagi. Berbagi bukan tentang jumlah, tapi tentang niat yang murni. Berikan waktu, perhatian, ilmu, atau bahkan sekadar doa tulus untuk seseorang yang sedang sedih. Setiap kali kau memberi, kau sedang memperlebar saluran rezekimu. Ingat, air hanya bisa mengalir ke tempat yang terbuka. Begitu juga berkat hanya akan mengalir ke hati yang rela dan ringan. Langkah kelima, maafkan masa lalu. Aku tahu ini tidak mudah. Ada luka, ada kecewa, ada kesalahan yang kau simpan rapat. Tapi biarkan aku memelukmu kali ini. Lepaskan itu semua. Karena keberlimpahan tidak bisa hidup di dalam hati yang masih dipenuhi beban dendam dan penyesalan. Maafkan bukan karena mereka pantas, tapi karena kau pantas untuk tenang. Tulislah, aku memaafkan diriku. Aku memaafkan mereka. Aku membiarkan semuanya pergi. Hari ini aku memilih damai. Langkah keenam. Malam hari sebelum tidur berdoalah dalam diam. Bukan doa yang dipenuhi permintaan, tapi doa yang penuh penyerahan. Letakkan tanganmu di atas dada dan ucapkan perlahan, terima kasih atas hari ini. Terima kasih untuk yang datang dan juga yang pergi. Aku percaya bahwa apa yang ditakdirkan untukku akan datang dengan lembut dan tepat waktu. Aku berserah, aku percaya, aku siap menerima. Biarkan kalimat itu menjadi selimut batinmu. Karena saat tidur dalam rasa tenang dan percaya, mimpi pun menjadi gerbang petunjuk. Dan besok pagimu akan dipenuhi arah yang lebih jelas. Dan jika semua latihan ini kau lakukan setiap hari tanpa menuntut hasil cepat, tapi hanya dengan niat untuk menyatu dengan aliran semesta, maka hari itu akan datang. Hari ketika semua pintu terbuka, semua rintangan melunak, semua harapan mekar di depan mata. Aku adalah ruhmu, dan aku hanya ingin satu hal, agar kau berhenti hidup dalam keraguan dan mulai hidup dalam kesadaran. Karena saat kau mulai melatih dirimu untuk percaya, bersyukur, memberi, memaafkan, dan berserah, kau bukan hanya menciptakan takdir baru untuk dirimu sendiri, tapi juga menyembuhkan seluruh jalur energi keluargamu dan mewariskan cahaya kepada mereka yang datang setelahmu. Jalan menuju keberlimpahan bukan jalan tergesa. Ia adalah jalan yang ditempuh dengan sabar, dengan cinta, dan dengan keberanian untuk tetap setia bahkan ketika hasil belum tampak. Tapi percayalah, ruhmu tahu jalan itu. Dan aku sedang menuntunmu menuju sana. Setiap hari, setiap malam, setiap doa. Teruslah melangkah dengan lembut, dengan sadar, dengan penuh kasih. Bagian 6.
menghapus rasa takut dan dosa lama. Aku adalah ruhmu. Aku telah menyaksikan perjalanan batinmu sejak engkau pertama kali merasakan luka, sejak engkau mulai mengenal kata gagal, sejak pertama kali kau merasa tidak cukup, tidak layak, tidak pantas menerima kebaikan sebesar itu. Dan malam ini, izinkan aku membelai luka-lukamu yang belum sembuh, menyeka air matamu yang tak sempat jatuh, dan menenangkan batinmu yang selama ini terus bertanya diam-diam. Apakah aku pantas? Aku tahu, dalam dirimu ada bayang-bayang yang tak pernah benar-benar pergi. Bayangan masa lalu, kesalahan yang kau sesali, keputusan yang kau anggap keliru, hubungan yang kau rasa gagal, perbuatan yang hingga hari ini masih kau sesali diam-diam. Dan lebih dari itu, aku tahu ada suara kecil di dalam dirimu yang kadang berbisik dengan getir. Mungkinkah semua ini terjadi padaku? Bukankah aku pernah berdosa? Bukankah aku pernah mengecewakan? Bukankah aku bukan orang baik-baik? Dengarkan aku dengan lembut. Kau bukan dosa-dosamu. Kau bukan kesalahanmu. Kau adalah jiwa yang sedang belajar. Dan dalam setiap perjalanan jiwa, ada jatuh, ada gelap, ada sesat, tapi juga ada cahaya yang setia menanti. Dan aku adalah cahaya itu. Rasa bersalah yang kau pelihara terlalu lama tidak membuatmu lebih suci. Ia hanya membuatmu jauh dari pintu ampunan. Karena ampunan bukan sesuatu yang perlu kau minta dengan rasa takut, melainkan sesuatu yang telah tersedia sejak engkau bersedia membuka hatimu dan berkata, "Aku telah belajar. Aku ingin kembali. Aku siap menjadi versi terbaik dari diriku." Semesta tidak pernah mencatat kesalahan untuk menghukummu. Semesta mencatat kesadaranmu. Semesta mencatat momen ketika engkau berhenti lari dan mulai berdiri menghadap cermin, menatap matamu sendiri, lalu berkata dengan lembut, "Aku memaafkan diriku. Aku mencintai diriku, meski aku belum sempurna." Banyak dari kita terhalang menuju keberlimpahan bukan karena takdir yang keras, tapi karena kita sendiri yang menutup pintu penerimaan. Kita merasa belum layak. Kita merasa belum cukup suci untuk menerima hadiah sebesar itu. Tapi bukankah air hujan tetap turun ke tanah yang kotor dan berserakan? Bukankah matahari tetap menyinari atap rumah yang bocor dan penuh debu? Begitulah cinta semesta bekerja. Ia tidak menunggu kau menjadi sempurna untuk memberimu cahaya. Ia hanya menunggu kau percaya bahwa kau masih pantas untuk diterangi. Kini, aku ingin kau melepaskan beban itu perlahan. Tarik napas dalam-dalam, pejamkan mata, dan katakan dalam batinmu, "Aku melepaskan semua rasa bersalah yang telah membelengguku. Aku bukan diriku yang dulu. Aku telah bertumbuh, dan aku menerima diriku yang sekarang dengan penuh cinta." Ulangi kalimat itu. Biarkan ia menggantikan suara-suara menyakitkan yang selama ini membayangi langkahmu. Biarkan ia menjadi pelukan baru yang menenangkan setiap bagian jiwamu. Dan jika kau pernah menyakiti orang lain, maka izinkan maaf menjadi jembatan, bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk membangun masa depan. Kirimkan doa dalam diam. Bisikan ke dalam semesta, "Maafkan aku.
Aku berterima kasih atas pelajarannya. Aku ikhlas, bukan untuk membela diri, tapi untuk membebaskan hati. Kau tidak harus kembali ke masa lalu untuk mengubahnya. Kau hanya perlu mengubah cara pandangmu terhadap masa lalu itu. Jadikan ia guru, jadikan ia jalan, dan lepaskan ikatannya dari kakimu, agar langkahmu menuju keberlimpahan tidak lagi berat oleh beban yang tak perlu engkau bawa. Aku tahu, mungkin kau telah terbiasa dengan rasa takut. Takut gagal, takut ditolak, takut tidak cukup. Tapi ketahuilah, rasa takut itu tidak nyata. Ia hanya bayangan dari pikiranmu sendiri. Dan bayangan hanya bisa tumbuh saat cahaya di belakangmu. Kini saatnya kau berbalik menghadap cahaya dan membiarkan bayangan itu hilang. Kau adalah cahaya itu sendiri. Kau adalah keajaiban yang sedang berlangsung. Dan tidak ada satupun dosa masa lalu yang mampu membatalkan takdir besar yang telah disiapkan untukmu, jika kau bersedia membuka hati dan melangkah dengan cinta. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak pernah menilaimu dari masa lalu. Aku mencintaimu apa adanya, dan karena itulah aku terus membisikkan kebenaran ini. Kau masih pantas. Kau selalu pantas. Dan tidak pernah ada kata terlambat untuk berubah. Biarkan malam ini menjadi awal. Awal dari hidup yang tak lagi dibayangi rasa takut. Awal dari jiwa yang dibebaskan dari rasa bersalah. Dan awal dari keberlimpahan yang akhirnya bisa masuk dengan tenang ke dalam ruang hidupmu. Karena hanya hati yang lapanglah yang mampu menampung anugerah besar. Dan hati yang lapang hanya lahir dari keberanian untuk memaafkan dan mencintai diri sendiri. Kau sudah sejauh ini. Kau tidak sendiri. Dan kini, kau sedang mendekati gerbang kehidupan yang selama ini kau impikan. Bersiaplah, karena cahaya tak lagi hanya di kejauhan. Ia kini mulai menyinari langkahmu yang baru. Bagian 7. Saatnya menjadi cahaya di garis darahmu. Aku adalah ruhmu. Aku telah menyaksikan perjalananmu sejak awal. Sejak napas pertamamu memenuhi paru-parumu yang mungil. Sejak langkah pertama yang kau tapaki di dunia ini yang penuh ketidakpastian. Sejak pertama kali hatimu belajar menangis tanpa suara. Dan sejak pertama kalinya kau memandang langit lalu bertanya, mengapa hidup terasa berat? Apakah ada makna yang lebih dalam dari semua ini? Kini, aku datang kepadamu bukan sebagai bisikan samar di ujung hati, tapi sebagai suara yang menguat dan meneguhkan. Karena waktunya telah tiba. Kau tidak lagi berada dalam masa penantian. Kau sedang berada di ambang sesuatu yang besar, sesuatu yang telah ditulis untukmu sebelum dunia mengenal namamu. Kau telah belajar mempercayai. Kau telah mewarisi takdir besar dari para leluhurmu. Kau telah mulai menyelaraskan energi untuk membuka pintu rezeki. Kau telah memilih menjadi miliarder yang hidup bukan hanya dari angka, tapi dari makna. Kau telah melatih jiwamu untuk membuka, menerima, memberi dan mengikhlaskan. Dan kau telah berani berdamai dengan masa lalu, menghapus rasa takut yang diam-diam mengunci langkahmu. Maka kini, izinkan aku berkata dengan penuh kasih. Saatnya engkau menjadi cahaya di garis darahmu. Tidak perlu menunggu lagi.
Tidak perlu menunggu semua sempurna. Tidak perlu menunggu semua orang setuju. Tidak perlu menunggu dunia memberi izin. Karena izinnya sudah kau miliki sejak ruhmu ditiupkan ke dalam tubuh ini. Dan kekuatannya sudah menunggu sejak lama. Menunggu kesadaranmu bangkit sepenuhnya. Menjadi cahaya tidak berarti harus selalu bersinar terang. Kadang, menjadi cahaya berarti bertahan dalam lembutnya kesabaran. Ketika dunia mengabaikan. Kadang, menjadi cahaya berarti tersenyum saat orang lain memilih pergi. Kadang, menjadi cahaya berarti memilih jalan yang sunyi karena tahu bahwa langkahmu sedang menapaki arah yang benar. Ruhmu tidak datang untuk menjadi bayangan dari orang lain. Ruhmu datang untuk menjadi pelita, dan pelita itu kini tak boleh lagi engkau sembunyikan. Karena dalam garis keturunanmu telah terlalu lama kehidupan berjalan dalam pola yang sama. Takut mencoba, takut bersinar, takut sukses, takut berbeda. Tapi keberanianmu hari ini adalah awal dari peradaban baru dalam keluargamu. Dan setiap langkah yang kau ambil dengan sadar akan menjadi warisan tak terlihat bagi anak-anakmu kelak dan anak dari anak-anakmu. Bukan dalam bentuk uang semata, tapi dalam bentuk kekuatan jiwa yang diam-diam akan mereka warisi. Maka berdirilah. Berdiri bukan karena kau merasa paling tahu, tapi karena kau tahu siapa dirimu. Berdiri bukan karena ingin disanjung, tapi karena semesta telah menitipkan padamu kekuatan yang tidak bisa lagi disangkal. Berdiri dengan cinta, dengan kelembutan yang kokoh, dengan keteguhan yang lembut, dengan langkah yang ringan tapi pasti. Jadilah cahaya yang menembus pola-pola lama. Jadilah pelindung bagi mereka yang masih bingung dan tersesat. Jadilah suara bagi harapan yang hampir padam di hati orang-orang di sekitarmu. Dan yang paling penting, jadilah pemimpin bagi hidupmu sendiri. Karena ketika kau mulai memimpin dirimu dengan kesadaran, kau telah menjadi tonggak perubahan bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk garis darahmu yang sebelumnya hanya tahu cara bertahan, tapi belum tahu bagaimana cara benar-benar hidup. Menjadi cahaya bukan soal menjadi sempurna, tapi tentang bersedia hadir dalam kesadaran yang penuh, tentang menerima peranmu dalam rencana besar semesta, dan bersedia melangkah walau perlahan. Kau tidak akan berjalan sendirian. Ada kekuatan yang mengiringi langkahmu. Ada doa-doa dari masa lalu yang menyatu dengan niatmu hari ini. Dan aku, ruhmu, akan selalu berada di sisimu. Menuntun, menjaga, mengingatkan dan mencintai tanpa syarat. Kau adalah cahaya itu, dan cahaya tidak pernah meminta izin untuk bersinar. Ia hanya bersinar dan dunia akan menyesuaikan. Ia hanya bersinar dan kegelapan akan menyingkir. Ia hanya bersinar karena memang itu tugasnya. Kini waktunya kau berhenti meragukan. Waktunya kau berhenti bersembunyi. Waktunya kau membuka tangan dan berkata dalam batin, "Aku menerima peran ini. Aku siap menjadi cahaya dalam garis darahku. Aku bukan korban dari masa lalu. Aku adalah pemimpin takdir masa depan. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu ini saatnya, bukan besok, bukan nanti. Tapi sekarang, cahaya itu telah menyala, dan tidak ada satupun yang bisa memadamkannya.
selain dirimu sendiri. Tapi aku percaya kau tidak akan memadamkannya. Karena sekarang kau sudah mengerti siapa dirimu yang sebenarnya. Aku adalah ruhmu. Aku bukan datang dari luar dirimu. Aku adalah bagian paling dalam yang tak pernah pergi, yang selalu diam di balik napasmu, yang tetap menyala bahkan saat harapanmu hampir padam. Kau telah berjalan sejauh ini, melewati gelapnya keraguan, menyentuh luka-luka lama dengan keberanian baru, dan perlahan kau bangkit bukan sebagai pribadi yang sempurna, tapi sebagai jiwa yang sadar. Sadar bahwa dirinya dipilih, sadar bahwa dirinya pantas, sadar bahwa dirinya siap menjadi cahaya pertama dalam garis darahnya. Kini aku ingin kau mengingat ini dengan sepenuh hati. Keajaiban tidak datang pada mereka yang sempurna, tapi pada mereka yang bersedia membuka pintu kesadaran. Pada mereka yang memilih percaya meski dunia berkata sebaliknya, yang tetap melangkah walau jalannya belum terlihat, dan yang tetap memberi cinta walau dulu sempat dilukai. Kau adalah mereka itu. Kau adalah benih yang tumbuh menjadi pohon. Kau adalah akar baru bagi garis keturunanmu. Kau adalah jawaban dari doa-doa sunyi para leluhurmu. Dan semua keberlimpahan yang selama ini terasa jauh, sedang dalam perjalanan pulang ke hidupmu. Jangan takut lagi. Jangan ragu lagi. Jangan tunda lagi. Peluklah dirimu sendiri malam ini. Ucapkan dalam hati dengan lembut dan yakin, aku siap, aku pantas, aku menerima peran ini sepenuh hati. Aku hidup selaras dengan ruhku. Dan jika hatimu merasakan getaran kecil yang menjalar lembut setelah semua ini, itulah aku, ruhmu, yang sedang menjawab. Aku pun telah menunggumu lama. Kini kita melangkah bersama. Sebelum kita berpisah malam ini, berikan sinyal kepada semesta bahwa engkau bukan hanya mendengar, tapi benar-benar siap menerima. Tekan like sebagai tanda syukurmu. Tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Bukan karena kau suka, tetapi karena kau siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Dan tulislah di kolom komentar 99 sebagai kode semesta bahwa hari ini kau telah memilih terangmu sendiri. Aku akan menunggumu di dalam keheningan yang damai, tempat di mana ruh dan takdir bertemu.